terima kasih Pak Imam. Ya, Bapak dan Ibu semua, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Zoom acara presentasi program sekolah calon orang tua peserta didik SD Islam As-Sofa tahun pelajaran 2021-2022. Ya, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Yang kami hormati calon orang tua peserta didik SD Islam As-Sofa Pekanbaru tahun pelajaran 2021-2022. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Kue talam enak rasanya, sama enaknya si kue putu. Sambutlah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul secara virtual pada acara presentasi program sekolah kepada calon orang tua peserta didik SD Islam As-Sofa Pekanbaru tahun pelajaran 2021-2022. Sabtu 27 Maret 2021, 13 Syakban 1442 Hijriah. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad, yang telah bersusah payah membawa umatnya dari alam jahiliyah sampai ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Minaz zulumati ilan nur. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada calon orang tua peserta didik SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita masuki acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu pembukaan oleh protokol yang dianggap sedang berlangsung. Bunga indah dalam jambangan, cantik rupanya serta menawan. Marilah sama-sama kita dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Haura Kalista Anindya, siswi kelas 2 SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Kepada Ananda Tata, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pekanbaru kota bertuah, dahulu bernama Bandar Senaplan. Agar acara kita semakin berkah, dengan doa kita mulakan pembacaan doa oleh Ustadz Firdaus SHI. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan Zoom ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa segenap orang Islam yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina والعافية في الجسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سخرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berilah keselamatan kepada kami dalam memperjuangkan agamamu, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karuniailah kami jasmani yang sehat, ilmu yang bermanfaat, dan rezeki yang berkah. Terimalah taubat kami sebelum ajal menjemput. Limpahkanlah rahmat di saat kami dalam genggaman maut. Ampunilah kami setelah maut menjemput. Hindarkanlah kami dari kobaran azab neraka. Maafkanlah kami di saat kami menjalani hisab, semata-mata karena kasih-Mu ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga dan keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan, kami telah membuat aniat terhadap diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin ya rabbal alamin. Rumput bukan sembarang rumput. Rumput penghias halaman rumah.
Jemput bukan sembarang jemput. Jemput untuk mempresentasikan program sekolah. Selanjutnya, acara inti kita, presentasi program sekolah kepada calon orang tua peserta didik SD Islam As-Sofa Pekanbaru tahun pelajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Kepada Bapak Dr. Andes Kamil Malano, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda wabarakatuh. Terima kasih kepada orang tua murid kami yang telah hadir pada saat ini di pagi hari yang indah ini, penuh dengan rahmat. Dari tadi malam hujan, sore hujan petir, kemudian pagi hujan lagi, sampai saat ini masih hujan di luar. Namun saya bersyukur walaupun hujan, nampaknya internet di sekolah tidak berpengaruh. Cukup kuat internetnya. Dan begitu juga nampaknya di tempat-tempat Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung semua wali murid kami. Dan salah satunya calon wali murid adalah Zetra Hainul Putra. Dulu adalah guru di SMP Islam As-Sofa, kemudian melanjutkan pendidikan ke Eropa, kemudian balik ke Indonesia, dan saya lihat di Facebooknya ke Eropa lagi untuk beberapa kalinya, kemudian menikah. Itulah canggihnya Facebook ini. Kita tahu semuanya kegiatan teman-teman kita, udah menikah, udah punya anak, dan anaknya sekarang masuk kelas 1 SD Islam As-Sofa. Itu salah satu dari rahmat Allah. Bapak Ibu, mari kita mulai saja apa yang ingin saya sampaikan. Nampak Bapak Ibu? Nampak? Ya, kelihatan Pak. Pak. Nampak Pak. Jelas. Bagus Pak. Bagus, alhamdulillah. Presentasi SD Islam As-Sofa kepada calon orang tua murid kelas 1. Hari ini hari Sabtu yang hujan tadi, 24 Maret 2021 pukul 9. Saya Kepala Sekolah Kamil Melano, Kepala Sekolah SD Islam As-Sofa, Sekolah Para Juara, insya Allah. Bapak Ibu, kita udah tahu sekarang ini adalah pembelajaran daring. Artinya dalam jaringan. Ya. 1 tahun sudah kita mulai dari pertengahan Maret, sekarang udah hampir pula akhir Maret kita belajar daring, dan anak-anak sejak saat itu nggak pernah belajar di bangku sekolah. Terutama anak kelas 1 hanya melihat gurunya lewat daring, lewat kecanggihan teknologi, tapi mereka masih tetap belajar, ya. Mereka tetap belajar matematika, berhitung, membaca, Iqra, sampai pun Al-Quran, dan itulah kecanggihan teknologi. Ya, yang pertama adalah SD Islam As-Sofa menerapkan pembelajaran dengan Zoom meeting, dan Zoom meeting kita ini bukan Zoom meeting yang gratis, tapi Zoom meeting berbayar. Dan insya Allah kalau telah masuk kepada Zoom meeting pagi, insya Allah tidak akan keluar lagi siangnya, siang baru keluar, jadi 1 kali masuk aja. Itu dia fasilitas Zoom meeting kalau berbayar. Kalau tidak berbayar dia 40 menit hilang, 40 menit hilang, harus bikin lagi. Kemudian As-Sofa juga memfasilitasi sekolah dengan PC, komputer di setiap kelas. Sementara semua guru pun saat ini memiliki laptop sendiri.
Jadi fasilitas untuk pembelajaran daring ini memang cukup di Yayasan Al-Sofa TK sampai SMA. Kita juga pakai internet yang memadai untuk belajar semua kelas serentak. Ya, kita tidak belajar gantian, misalnya kelas ini dulu, kelas ini enggak. Semua kelas, 25 kelas belajar serentak, non-stop dengan fasilitas IndiHome yang memang kita kontrak, kita bayar, kita sewa untuk kebutuhan pembelajaran. Kemudian guru insya Allah, alhamdulillah sehat semuanya, semuanya mengajar dari sekolah, semuanya mengajar di kelas masing-masing. Jadi anak bapak kelas 1 sampai kelas 6 sekarang walaupun tidak masuk, tapi mereka udah ada kelasnya, udah ada gurunya, udah ada namanya di kelas itu. Seolah-olah mereka udah ada di kelas itu, walaupun semuanya mereka daring dalam jaringan. Tapi kelasnya udah ada, gurunya udah ada, kursinya udah ada, mejanya udah ada, semuanya lengkap. Itu dia. Termasuk semua perangkat ujian, latihan, tugas. Apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi, ada video yang dibuat guru, ada PPT, PowerPoint, semuanya lengkap untuk pembelajaran dalam jaringan ini. Kemudian mulai Januari 2021 kita melaksanakan memakai learning management system. Ini adalah kecanggihan teknologi. Dengan learning management system ini, LMS, memungkinkan anak bapak untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Ingat itu ya, di mana saja dan kapan saja. Nanti anak masuk kelas 1, ya. Kemudian kakaknya mau wisuda. Nah, sering begitu tuh. Aduh, anak mau dibawa kecil, Pak. Nggak bisa ditinggal, harus dibawa, nggak belajar seminggu. Oke, Bu, nggak apa-apa. Bawa aja anaknya kemana mau dibawa. Ke Bali, ke Jogja, ke Jakarta dibawa. Tapi tetap belajar di sana ya, karena kita pakai learning management system. Anak belajar di mana saja, kapan saja. Oh, pagi-pagi dia enggak bisa ikut, Bu. Enggak bisa ikut Pak Guru. Karena kan kita dia menyaksikan pelantikan bapaknya jadi pejabat. Oh, enggak apa-apa, Bu, pagi. Nanti malam buka LMS-nya ya. Nah, di situ udah ada tugasnya, udah ada pelajaran, udah materi. Itu kecanggihan LMS sekarang. Dan Al-Sofa dari TK sampai SMA melaksanakan memakai learning management system Yayasan Al-Sofa. Jadi sangat memudahkan untuk mengajar, untuk belajar. Bagaimana dengan guru? Guru juga begitu. Waduh Pak, saya sekarang mau ke kuburan orang tua. Kebetulan berangkatnya tidak sendiri, satu keluarga. Ya tetap mengajar. Ya, nanti saya WA tetap video call dengan anak Pak. Nanti saya mengajar di situ. Saya ngajar dulu, barulah saya ke kuburan. Tapi dari Bangkinang, alhamdulillah itu kecanggihan teknologi sekarang. Jadi Bapak Ibu semuanya, calon wali murid kelas 1, insya Allah ya, insya Allah di Yayasan Al-Sofa, situasi normal belajar siswa di sekolah. Situasi pandemi belajar siswa di rumah. Tidak ada bedanya. Bedanya cuma belajar di sekolah atau di rumah. Dan di rumah ini juga nggak harus di rumah. Bisa dari hotel, bisa dari pantai, bisa dari jalan kadang-kadang. Nah inilah kecanggihan teknologi sekarang, kecanggihan pembelajaran sekarang kalau kita ridho terhadap musibah yang diberikan Allah ini. Nah ketika kita ridho terhadap musibah pandemi, kita dapat solusinya langsung.
Oh pandemi ini, iya, tapi anak saya tetap belajar, tidak ada gangguan. Nah gitu. Oh enggak ada pandemi, udah habis, oke, kita belajar ke sekolah. Jadi semudah itu Bapak Ibu, semudah itu kalau kita ridho dan ikhlas dengan ketentuan Allah. Insya Allah di Yayasan As-Sofa menyediakan semua fasilitas untuk anak belajar. Yang penting ada solusi di setiap masalah. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana dengan kegiatan selama pandemi ini? Oh, tidak berkurang. Kalau kita lihat ya, kita dengar di Facebook segala macam lah, anak-anak bisa belajar lah, oh susah lah, inilah. Sebenarnya kalau kita ya, kalau kita berpikiran positif terhadap semua hal, tidak ada yang tidak ada solusinya. Jadi kegiatan di SD Islam As-Sofa mulai dari keagamaan, kurikulum, P2MS, kesiswaan tetap berjalan di masa pandemi ini. Keagamaan, mengurus bagian keagamaan. Kurikulum yang diurusnya pembelajaran, kualitas guru. P2MS, kesiswaan, mengurus semua kegiatan siswa. Apa saja kegiatan siswa nanti kita terangkan. Kemudian ada lagi yang satu jurusan yaitu namanya P2MS. Satu bidang P2MS itu peningkatan mutu sekolah. Ya, jadi dengan 4 bidang tersebut semua anak bapak, anak ibu, putra putri ibu dikelola oleh 4 bidang ini. Dan insya Allah full kegiatannya. Berkah, efektif insya Allah. Oke, bidang keagamaan kita saksikan yang ini dulu. Assalamualaikum ayah bunda. Mempunyai anak yang cerdas dan hafiz Al-Quran adalah impian setiap kita. Untuk itu, di SD Islam As-Sofa kami mendesain sebuah program unggulan dan menjadi prioritas, yakni Bintang Tahfiz. Dalam program ini, semua siswa belajar membaca Al-Quran sejak memasuki kelas 1. Mereka diajarkan dari dasar, dibimbing sampai bisa membaca Al-Quran di kelas 2. Khusus untuk siswa yang memiliki bacaan lebih bagus dari temannya, punya kemampuan menghafal lebih dari rata-rata, maka akan kita tempatkan di kelas unggulan tahfiz. Kelas unggulan tahfiz ini ada 5 kelas, 1 kelas dalam 1 tingkatan. Siswa unggulan tahfiz diberikan target untuk menghafal 1 juz dalam 1 tahun, dimulai dari kelas 3. Dengan harapan siswa unggulan tahfiz ini insya Allah menuntaskan hafalannya 4 juz dalam menamatkan SD Islam As-Sofa. Untuk menyemangat siswa, diadakan lomba bintang tahfiz. Semua siswa SD Islam As-Sofa mengikuti lomba ini. Lomba ini dibagi 2 kategori, yaitu kategori unggulan dan kategori reguler. Terdiri dari 4 babak, mulai dari pra penyisihan yang diikuti semua siswa sampai babak semifinal dan final. Siswa-siswa yang menjuarai kompetisi bintang tahfiz ini akan diberi penghargaan dalam acara anugerah sedafa. Dan orang tua mereka pada waktu itu diberikan mahkota dengan harapan Allah memberikan mahkota kepada orang tua mereka nanti di surga. Insya Allah. Kompetisi kegiatan tahfiz ini bukanlah tujuan utama. Ini hanya bagian dari memberi semangat bagi siswa kita yang menghafal dan memberikan apresiasi atas usaha keras mereka untuk menghafal Al-Quran. Kelak kita berharap semoga siswa-siswi kita tidak hanya menjadi hafiz Al-Quran, namun juga pembelajar isi kandung Al-Quran, serta yang terpenting adalah mengamalkan Al-Quran. Saya Kamil Malano, sampai jumpa di SD Islam As-Sofa, Sekolah Para Juara. Oke. Itu dia salah satu kegiatan di SD Islam As-Sofa. Suaranya terdengar tadi Bapak Ibu. Bunda Rika suaranya cukup jelas? Dengar Pak. Cukup jelas Pak. Alhamdulillah ya, saya khawatir tadi. Dengar Pak. Alhamdulillah. Ya sedikit variasi, jadi saya isi
bisa istirahat bicara. Itu sudah direkam. Jadi Bapak Ibu, itulah kegiatan Bintang Tahfiz dan sangat-sangat prioritas di SD Islam As-Sofa. Dan kegiatan ini udah semi pesantren ya. Kita nggak pesantren, tapi insya Allah anak kita siap untuk hafalan. Jadi anak kelas 2A yang sekarang itu insya Allah kelas 6 nanti dia udah tamat 4 juz ya. Tapi kelas 2 yang sekarang yang masuk kelas 2A gitu. Jadi kalau udah masuk kelas unggulan 2A dia diharapkan 4 bulan itu dia udah 4 tahun dia hafal 4 juz. Ya, tapi kalau anak kelas reguler yang memang hafalannya sedang-sedang saja, itu cuma cukup 1 juz salam 6 tahun. Ya, 1 juz 6 tahun untuk kelas reguler dan 4 juz 5 tahun untuk kelas unggulan tahfiz. Oke. Tahfiz tadi udah kita bahas. Kita ada khatam Al-Quran. Walaupun pandemi kemarin udah berlangsung khatam Al-Quran kelas 6. Sebenarnya di kelas 5 dilaksanakan, tapi karena tahun lalu itu pandemi baru bulan Maret baru terkaget kita jadi khatam Al-Quran kelas 5 akhirnya dilaksanakan di kelas 6. Kemudian di bagian keagamaan juga ada dai cilik, ada pembinaan akhlak dan segala macamnya dikelola oleh satu wakil kepala sekolah yaitu wakil keagamaan. Ya. Kita lanjutkan bidang kurikulum. Ini sangat sibuk selama pandemi. Yang pertama LMS ya itu dikelola bidang kurikulum dan learning management system dengan pembelajaran yang cepat dengan target yang jelas. LMS dimulai per Januari begitu anak masuk. Sebelum anak masuk kemarin itu guru udah dilatih dulu seminggu. Kemudian begitu anak masuk, langsung kita cobakan LMS. Dalam 1 bulan sosialisasi pembelajaran, insya Allah LMS telah berjalan dengan baik. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu wali murid kelas 1 anaknya udah mulai belajar, nanti akan dibimbing oleh gurunya untuk belajar lewat LMS. Kemudian kita akan selalu continue quality improvement. Ini maksudnya pendidikan di SD Islam As-Sofa, pendidikan di Yayasan As-Sofa itu selalu menyesuaikan dengan zaman. Terus menerus kita meningkatkan mutu. Zamannya pandemi, oke. Siapa takut? Zamannya tidak pandemi, siapa takut? Zamannya asap, siapa takut? Zamannya banjir di Pekanbaru, siapa takut? Dalam kondisi apapun, bagian kurikulum selalu merancang pendidikan, sistem pendidikan sesuai dengan keadaan waktu itu. Banjir, nggak banyak orang bisa datang sekolah, banjir jalan-jalan, udahlah, nggak apa-apa, di rumah aja. Ya, buka LMS-nya. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian guru ini juga diuji kompetisi. Seperti guru bahasa Inggris di SD Islam As-Sofa itu TOEFL-nya minimal 500. Harus, dan itu ada kompetensinya, ada ujiannya. Dan guru pun yang mengajar di anak ibu, anak-anak bapak yang diajar, guru-guru itu dites juga semuanya. Jadi kemampuan mengajarnya ditambah, kemampuan ilmunya ditambah juga dan dipertahankan. Oke, kita masuk ke kesiswaan. Ya. Olahraga dan seni, ya. Olahraga dan seni walaupun kemarin pandemi, tapi anak tetap olahraga.
Gimana caranya? Dia olahraga di rumah, kemudian direkam oleh orang tuanya, dikirimnya sama guru. Gitu aja. Nggak susah-susah, tapi setiap saat dia tentu harus olahraga. Kemudian seni gimana? Diarahkan oleh gurunya. Kemudian dia menggambar di rumah. Oh, ini hasil gambarnya, difotokan, dikirim. Nah, itu hasil seninya. Bahkan kita ada festival OLSE, festival olahraga dan seni. Ya, jadi mana yang olahraga, mana yang seni, diadakan festivalnya. Kemudian bakat, misalnya ada yang hobi fotografer, berfoto sama ibunya, berfoto sama bapaknya. Banyak kesempatan di masa pandemi ini kita terus berkarya. Anak-anak terus belajar, tidak kesepian insya Allah. Itu dia bidang kesiswaan, olahraga dan seni dan ekstrakurikuler. Jadi sebisa mungkin masih kita laksanakan. SKP, dokter kecil. Nah, yang SKP memang nggak bisa selama pandemi. Karena SKP itu dia kegiatan lapangan, kegiatan langsung. Nah, SKP setahun ini tidak ada. Tapi tahun depan anak Bapak insya Allah pandemi ini hilang, kita tetap akan ada SKP, ada dokter kecil ya. Kalau SKP ini apa Pak? SKP itu adalah Sedafa Kid Polis, polisi kecil SD Islam Asofa. Di mana latihannya Pak? Latihannya di TNI Angkatan Darat ya. Di Yonif ya, di Batalion Infanteri. Nah, latihannya di situ. Sudah latihan 3 hari 2 malam, di situ ada bawa konvoy naik apa tuh, barakuda namanya ya. Naik tang itu. Nah, itu yang ini udah selesai pelatihan SKP, nah itu dia bergembira, dia diajak konvoy. Itu SKP Sedafa Kid Polis seperti OSIS di SMP SMA. Kemudian ada gerakan menulis buku GMB. Ya, saya istirahat bicara dulu. Kita dengarkan Pak Kamil yang ini yang bicara. Assalamualaikum ayah bunda. Tulislah semua yang dirasakan dan rasakan apa yang ditulis. Tulis juga apa yang dilihat dan yang didengar. Menulis itu semudah menggerakkan jari. Untuk meningkatkan kecintaan anak-anak terhadap buku, saat ini pemerintah menggalakkan program literasi. Program ini disambut baik oleh seluruh warga SD Islam Asofa. Salah satu program literasi nasional adalah gerakan menulis buku. Tahun lalu, alhamdulillah kita telah menerbitkan buku Menyemai Asa. Ini adalah buku pertama kita yang terdiri dari kumpulan puisi siswa kelas 4 sampai kelas 6 SD Islam Asofa. Buku ini hasil kerjasama SD Islam Asofa dengan Gerakan Menulis Buku Indonesia. Telah diterbitkan Desember 2019. Saat ini, SD Islam Asofa Pekanbaru sudah melakukan kerjasama dengan bantuan pengembangan literasi sekolah dengan kontrak kerja selama 5 tahun. Dengan target menerbitkan satu buku setiap 1 bulan. Dengan tahapan pengiriman karya, editing, pengerjaan ilustrasi, dan penerbitan. Saat ini sudah ada 2 buku antologi karya siswa dan guru yang segera diterbitkan, yaitu Antologi Cerpen Goresan Anak Negeri Lancang Kuning, diterbitkan Februari 2021. Antologi Puisi Hamparan Rasa, diterbitkan Maret 2021. Kegiatan ini adalah ajang untuk siswa dan guru berpacu membiasakan menulis dan berkarya. Kami bertekad akan menerbitkan buku setiap 1 bulan. Saya Kamil Malano, sampai jumpa di SD Islam Asofa, Sekolah Para Juara. Nah, itu dia. Ya, Insya Allah jadi wali murid yang ada berhalangan mungkin ikut presentasi pada
pagi ini, jadi berarti kita ada video yang kita kirim. Jadi insya Allah video ini akan ada 10 sesi dan kita akan kirim terus ke wali murid kita untuk menginformasikan apa saja kegiatan yang ada di SD Islam Al-Sofa. Kita lanjut ke P2MS. Ya. Yang pertama OSS, Olimpiade Sains DAFA. Kalau tadi kita udah bicara dengan tahfiz, ini ada OSS. OSS ini adalah siswa-siswa yang berbakat di bidang sains, yaitu IPA dan matematika. Nah, gimana caranya Pak? Caranya semua siswa dulu disaring dari kelas 1 sampai kelas 6, dari A sampai Z, yang paling rendah sampai yang tinggi, semuanya pukul rata disaring semuanya. Nah, kemudian dapatlah siswa-siswa per kelas siapa yang unggul. Nah, 5 setiap kelas untuk IPA, 5 setiap kelas untuk matematika. Nah, disebutlah itu babak prapenyisihan dan babak penyisihan. Kemudian udah kedua babak dilewatin, masuk semifinal. Kalau semifinal itu tinggal 120 siswa. Ya. Kemudian finalnya adalah 72 siswa. Kelas 1 sampai kelas 6. Nah, siswa-siswa yang memang hobi berhasil menjuarai OSS, Olimpiade Sains DAFA, ikutilah di lomba-lomba Olimpiade yang ada di Indonesia ini. Bahkan di regional, ikut di Malaysia bagai. Misalnya kemarin lomba KSN, kompetisi sains nasional, nalaria, sains kuat, itu banyak sekali untuk anak kelas 4, 5, 6, 1, 2, 3 itu banyak sekali lomba. Siapa yang diikutkan? Yang diikutkan adalah anak-anak yang berjaya di OSS. Kemudian Bapak Ibu, sekarang kita juga punya program SEKO. Di masa pandemi ini, Pak, iya, di masa pandemi ini, ya, jadi kita nggak kurang kegiatan kita selama pandemi ini. Bahasa Inggris kita 10 jam seminggu. Setiap hari ada pembelajaran bahasa Inggris. Oke, asik dong, iya. Nah, kemudian di kelas itu semua anak pandai bahasa Inggris, Pak. Ya, semua anak insya Allah pandai. Tapi yang terpandainya ikutlah SEKO, DAFA, English Competition. Jadi mereka itu lomba, ya, lomba. Jadi semua anak diikutkan babak 1, babak 2, babak 3 sampai final. Nah, nanti anak-anak SEKO yang berjaya diikutkan lagi lomba-lomba tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat regional. Begitulah supaya ada kegiatan terus yang diisi. Pandemi nggak pandemi, kita tetap belajar. Terakhir, Olimpiade dan Olimpiade itu akan dikelola oleh P2MS. OSSK, SEKO, Olimpiade itu banyak macamnya. Itu semuanya ada bidangnya, yaitu bidang P2MS. Perubahan mindset. Ya, Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan supaya kita ridho dan ikhlas menghadapi pandemi ini dan Bapak Ibu tidak cemas terhadap apa yang sedang terjadi. Ya, saya sedang baca buku ini, salah satu buku yang saya baca saat ini. Nah, disinilah saya bisa menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah, berpikiran positif, dan anak harus tetap belajar dengan kondisi ini. Pelajaran yang paling pertama disampaikan di buku itu adalah ridho. Jadi apapun kondisi kita, kondisi keadaan kita Pekanbaru Indonesia, kita ridho dulu. Begitu kita ridho, maka akan dapat solusi. Jadi nggak adalah bercemas-cemas, oh anak ini, enggak, kita tetap belajar. Nah, sekarang apa itu ridho? Ketika ada pandemi kita berpikir solusi. Nah, sekarang alat belajar, ya.
Dulu kita SD belajar pakai kapur tulis, ada buku tulis, jalan, ada tas. Dulu saya. Nah, sekarang enggak. Naik lagi ada spidol, ada laptop, ya ada spidol, ada buku. Nah, kemudian di zaman pandemi ini sekarang ada alat belajar, Kak. Yang kapur itu sekarang anak belajar pakai laptop, sekarang anak belajar pakai gadget. Ya, itu zamannya sekarang. Jadi perubahan mindset tentang belajar. Ya. Dulu kita yang namanya sekolah itu cuman ya inilah sekolah. Inilah tempat belajar, yang lain nggak sekolah. Sekarang sekolah di mana aja, di rumah bisa, di pantai bisa, di gunung bisa, asalkan fasilitasnya ada dan kita ridho, kita ikhlas, kita terima gitu. Mindset yang kedua metode. Jadi belajar itu nggak harus tatap muka, nampak Pak Guru, cium tangannya, dipeluk, boleh. Tapi dari daring juga bisa. Nampak Bu Gurunya, halo Pak Guru. Berteman kalau di sekolah, berteman bermain-main, berkejar-kejaran segala macam. Kalau di sekarang, yang satu di rumahnya, gimana kamu udah makan belum? Udah. Kamu lagi main apa? Begitu. Jadi anak ketika Zoom meeting, begitu istirahat, mereka bercanda di situ. Nah, itu dia perubahan. Oh, bisa juga anak saya bercanda, bisa juga anak saya main-main. Saya punya anak kelas di SMA, ketawa terus, padahal dia sendirian di kamar. Sibuk terus, padahal dia sendirian di kamar. Kenapa? Dia ketawa sama teman-temannya. Mereka Zoom meeting, mereka bercanda, Zoom meeting, mereka berempat. Itulah bercanda-canda sampai malam kan. Min, udahlah tidur, Min, udah tuh ketawa-ketawanya, udah tuh main-mainnya. Seperti itu. Asalkan kita mengarahkan anak kepada yang positif. Jadi kita jaga gadgetnya, kita jaga perlakuannya. Ternyata mereka masih bisa bercanda tuh. Oke. Kemudian waktu kita belajar itu enggak harus di waktu yang ditentukan. Seperti saya bilangkan tadi, fleksibel. Enggak bisa belajar sekarang Pak, saya bawa anak saya ke sini. Ya udah Bu, nanti LMS-nya dibuka ya. Nggak bisa belajar sekarang Pak. Iya, bisanya jam berapa? Lah, saya pulang kerjanya jam 8 malam. Ya udahlah Bu, nggak apa-apa. Jam 8 malam Mbak, Ibu dampingin anak belajar ya. Ada tuh LMS. Itu perubahan mindset untuk belajar sekarang dan itu diterapkan di Yayasan Asofa. Oke, ada sedikit saya akan putarkan tentang SKP. Walaupun kegiatan ini setahun ini vakum, tapi insya Allah tahun depan akan kita buka lagi. Ini dia pelantikan SKP ya. Kalau pandemi ini jalan berlari, kita masuk lagi kepada kegiatan SKP ya. Ini satu-satunya kegiatan di SD Islam Asofa yang tidak bisa dilaksanakan. Yang lain insya Allah. Ini perpustakaan bagi wali murid lama udah tahu ini ada perpustakaan, yang baru silakan dinikmati.
perpustakaan kita sekarang udah akreditasi nasional. Dan Bapak Ibu percaya kalau perpustakaan ini yang terbaik di Kota Pekanbaru. Ya, bahkan mungkin untuk Provinsi Riau yang terbesar perpustakaannya yang terbaik adalah insya Allah adalah perpustakaan SD Islam As-Sofa. Ini satu lagi untuk kangen-kangenan bermain siswa di SD Islam As-Sofa. Mentari telah sinar kami angkatan kaki menuju sekolah di As-Sofa, As-Sofa, As-Sofa. Di sini kami belajar ilmu dunia dan akhirat. Dididik dirinya berikut mulia generasi Islam. Ayo bersama kami menuju di As-Sofa. Oke, Bapak Ibu semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, As-Sofa siap semua kondisi ya. Jadi kita belajar daring kata pemerintah, oke. Ya, enggak boleh siswa ke sekolah, oke. Oh, tatap muka, oke. Ya, kita siap. Jadi selama anak Bapak tidak datang ke sekolah, ya, itu As-Sofa justru berbenah ya. Kalau kita lihat, kita dengar kalau sekolah-sekolah kadang-kadang ada yang memberhentikan guru ketika pandemi, ada yang macam-macam lah. Tapi insya Allah Yayasan As-Sofa diberkahi oleh Allah. Ketika pandemi ini justru kesempatan yayasan untuk mempercantik sekolah. Nah, sekarang sekolah udah 2 kali cantik daripada sekolah yang setahun yang lalu. Berbenah terus. Dan seandainya ketika kita tatap muka, kita siap lagi anak-anak kita surprise. Oh, alhamdulillah sekolah aku sekarang cantik luar biasa. Jadi kita siap Bapak Ibu, tatap muka oke, daring juga oke. Oke Bapak Ibu mungkin udah tahu di PPDB ya, cukup bayar 1 kali uang pembangunan. Kalau bayar uang pembangunan di SD berarti sudah bayar untuk SMP dan SMA. Sekali aja bayar ya. Kalau masuknya di SMP berarti udah bayar uang pembangunan dari SMP, SMP dan SMA. Segitu juga bayarnya. Kalau masuknya dari TK udah bayar uang pembangunan 5 juta. Uang pembangunan SD-nya berapa? 18 juta. Dikurangin 5 juta yang udah dibayar tuh. Kemudian terus sampai SMA nggak bayar uang pembangunan lagi. Keren kan? Nah, if you are reacting to change, you are too late. You must anticipate change. You must be a changer. Jadi inilah wujudnya Yayasan As-Sofa. Yayasan As-Sofa itu mengantisipasi perubahan. Ya, bukan menunggu perubahan terus berubah, tidak. Antisipasi, oh perubahannya begini, perubahannya begini. Kita sesuai hilang pandemi insya Allah udah berkurang nampaknya. Kok kayak musim hujan nih. Gitu ya. Udah enak-enak habis pandemi, enggak ada lagi yang corona. Kok asap. Nah, gitu. Jadi itu kita antisipasi dengan pembelajaran. Ya, salah satunya adalah pembelajaran LMS. Demikian Bapak Ibu presentasi saya hari ini sampai jam 10 tepat, tapi masih dibuka kesempatan kalau anak Bapak Ibu ada yang bertanya. Saya kembalikan kepada Ibu Rika Juliani. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikianlah tadi presentasi program sekolah kepada calon orang tua peserta didik SD Islam As-Sofa Pekanbaru yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kamil Malanu. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Ya. Apakah ayah bunda ada yang mau ditanyakan? Kami persilahkan. Cukup ayah bunda? Oke, alhamdulillah. Ya, gimana Pak Kamil? Suaranya mute Pak. Suara Bapak mute. Oke. Karena sekarang semua ayah bunda dimutkan, jadi yang bertanya angkat tangan begini berarti gitu. Nanti akan menghidupkan mic-nya. Oke, ada yang bertanya? Ya, silakan Ibu. Itu ada Bun. Aska. Iya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, ini. Enggak, ini namanya Bu, namanya iPhone. Oh iya. Ibu, Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya mau bertanya nih, kalaulah seandainya di tahun ajaran baru ini dari pemerintah itu sudah memperbolehkan sekolah tatap muka gitu. Jadi apa sih persiapan sekolah dalam menghadapi sekolah tatap muka ini? Maksudnya dari segi protokolnya gitu. Apa yang dipersiapkan gitu loh. Oke, Bu. Langsung dijawab aja kali ya. Jadi untuk persiapan tatap muka itu sebenarnya udah kita siapkan sejak setahun yang lalu. Jadi cuma saja karena pandemi ini berkelanjutan, kita belum memasukkan anak. Tapi kalau seandainya tiba-tiba pandemi hilang, anak masuk, kita siap. Yang pertama itu sekolah udah mempunyai termogram, pasti ya udah sangat lama punya termogram. Kemudian untuk cuci tangan, hand sanitizer ada di setiap kelas, ya. Nah, kemudian standar-standar untuk tatap muka kita udah pandemi ini anak belum dibenarkan sekolah, ya kita ada dari prokes kesehatan ada itu SOP-nya masuknya segala macam itu kita akan persiapkan sesuai standar pemerintah, bahkan kalau bisa kita lebihkan ya, mau maskernya mau face shield-nya semuanya kita siapkan. Kalau memang tahun ajaran baru masuk semua anak, apa standar pemerintah semuanya kita ikutin karena kita tidak akan berani coba-coba memasukkan anak tanpa standar kita juga tidak kita ikutin ya. Seperti apa standarnya Caltech? Nah, kita coba Chevron ya sekarang. Nah, kita akan melakukan seperti itu. Terima kasih Bu ya. Ya. Tambahan Pak, sedikit tambahan. Berarti nanti misalnya nih udah masuk nih, apakah jumlah siswa itu akan dibatasi? Misalnya biasanya kan satu kelas katanya 25 siswa ya. Apakah akan bagi 2 atau gimana nih Pak? Kalau sementara ini kalau standar pemerintah memang harus separuh siswa yang masuk. Masih sangat terbatas ya. Kalau sekarang ini yang SD yang diizinkan masuk itu cuma 2 kali seminggu. 2 kali seminggu dan siswanya pun beda yang 2 kali seminggu itu. Masih sangat terbatas. Ya, kalau yang diizinkan ya Bu ya. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa masuk sekali masuk anak 20 masuk dalam satu kelas ya. Enggak, itu standar pemerintah enggak begitu. Jadi kita ikutin aja ya. Oke. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, makasih Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, oke. Ada lagi Bapak Ibu yang akan dipertanyakan, kami persilahkan. Askia boleh dihidupkan apanya? Ya, Askia tadi bertanya. Oke, silakan.
Ya, silakan Pak. Siapa yang bertanya nih, anaknya atau bapaknya? Oke, silakan. Oh, suaranya nggak dengar. Suaranya nggak dengar, Pak. Dengar, Pak? Ya, ulang. Oke, ulang, Pak. Ulang, Pak. Ya, mau nanya Pak sedikit aja. Ya. Di beberapa sekolah di Pekanbaru ini kan sudah mulai belajar tatap muka. Ya. Waktu yang terbatas mungkin sekali atau 2 kali seminggu. Ya. Nyikapi hal ini bagaimana dengan rencananya dengan Asofa gitu? Apakah akan mulai tatap muka atau bagaimana Pak? Nah, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tatap muka yang dilaksanakan sekarang di Kota Pekanbaru yang diizinkan oleh pemerintah adalah tatap muka sangat terbatas. Jadi jumlah kehadiran siswa sangat dibatasin, jumlah jamnya sangat dibatasin. Jadi kalau itu kita laksanakan, justru akan mengurangi siswa kita belajar yang memang jam 7 sampai jam 12 di Islam Asofa. Jadi untuk yang sekarang ini yayasan punya kesimpulan bahwa kita tidak akan ikutin tatap muka yang sangat terbatas itu. Insya Allah tahun ajaran baru pasti tatap mukanya akan lebih longgar dan mulailah kita akan masukkan anak kita di tahun ajaran baru. Tapi untuk tahun ini sepertinya belum, ya. Kita lihat juga ke sekolah-sekolah yang belajar daringnya cukup bagus, itu mereka belum mau tatap muka yang sangat-sangat terbatas itu. Tapi sekolah-sekolah yang memang orang tua muridnya, maaf dalam tanda petik, kurang mampu belajar daring, dia tidak punya Zoom berbayar, laptop gurunya terbatas, PC kelasnya terbatas, sangat terbatas dia belajar daring, bahkan hampir nggak ada pembelajaran dia selama pandemi ini. Anak yang begitulah yang sekarang anaknya itu masuk, ya, yang memang nggak bisa anaknya belajar kalau nggak datang. Nah, itu sekarang yang begitulah yang tatap muka terbatas sekarang itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak Askia. Oke, ada lagi Ibu yang akan bertanya, kami persilahkan. Masih mau tanya atau pengalaman di Eropa bagaimana? Oke, silakan Bapak. Pak Zetra Haino Putra, kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau Pak Kamil ini kepala sekolah saya dulu waktu jadi guru di SMP Asofa. Dan pada kesempatan ini guru hebat dulu nih. Ya, jadi pada kesempatan ini anak saya yang akan masuk sekolah di Asofa. Mungkin saya mau bertanya, maaf nih Pak suaranya. Ya, boleh. Bertanya terkait dengan kurikulum nasional yang akan digunakan, karena di nasional sendiri kan sekarang itu berfokus pada literasi dan numerasi gitu ya. Dua itu penguatan yang diharapkan karena memang pertama karena ada pandemik, kemudian juga karena adanya ingin adanya perubahan dari Mas Menteri, dan kebetulan juga saya juga terlibat juga dalam penyusunan kurikulum itu. Dan itu bagaimana dengan Asofa, apakah juga sejalan atau ada yang berbeda atau lebih untuk kurikulum nasional? Itu yang pertama yang mau saya tanyakan. Sebenarnya juga dari pemerintah juga akan ada perubahan juga ya, misalnya adaptasi untuk misalnya untuk numerasi itu adaptasinya adalah kedepannya mungkin dari Jepang dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana dari SOPA sendiri dalam menjalankan kurikulum nasional tersebut? Ya, oke. Jadi itu diawali dengan dibatalkannya ujian nasional di Indonesia. Maka muncullah program sekolah yang baru dan tidak ada ujian nasional diganti dengan AKM, ya. AKM itulah yang literasi numerasi tadi itu.
Jadi insya Allah karena itu program pemerintah dan kita akan ikutin semua ya. Jadi semua program yang saya sampaikan tadi itu adalah plusnya SD Islam As-Sofa. Sementara program pemerintah semuanya kita ikutin tanpa kita kurangin sedikit pun ya. Jadi karena itu program nasional, program pemerintah, ya memang seperti itu kita laksanakan juga dalam pembelajaran, dalam kurikulum. Gitu ya. Itu Pak Zetra. Oke. Oke. Lagi Bapak Ibu, kita buka satu orang penanya lagi, silakan. Ya, satu lagi ya. Ya, kalau tidak ada kita tutup. Ya, oke, tidak ada sepertinya. Oke, baiklah. Ayah Bunda, Bapak Ibu semuanya, demikianlah tadi presentasi dan tanya jawab program Kepala Sekolah kepada calon orang tua peserta didik SD Islam As-Sofa Pekanbaru tahun pelajaran 2021-2022. Ya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli kebaya. Mau tahu slogannya As-Sofa? Sekolahnya para juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa di As-Sofa. Sampai jumpa di Terima As-Sofa. kasih, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Oke, Pamit dulu. Oke, kita foto dulu ya. Sebelum kita foto foto dulu. dulu ya. Oh, iya. Oke, 1, 2, 3. Wajah semangat dan ceria ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. Karena di halaman keduanya ada satu lagi. 1. Yang senyum Bu ya. Senyum itu akan menginspirasi semangat ya. 1, 2, 3. Oke, luar biasa semangat dan happy semua ya. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan. Saya selaku host pada hari ini mengucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, semoga pertemuan kita diberkahi Allah dengan memberi tetap buka di keluarga SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku host mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, atas kesilapan baik dalam berkata dan berucap. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan keridhoannya. Saya mohon undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masak, kita bersama lagi.